Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Hasanah dari kelas A10 PAI. Saya adalah kelompok 2 mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dasan Hartono MPD. Saat ini saya akan sedikit memaparkan makalah yang berjudul Sistematika Proposal dan Laporan PTK. Yang pertama adalah tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Diawali dengan ukuran kertas dan marginasi. Biasanya tulisan yang digunakan itu menggunakan Times New Roman. Untuk judul di awal itu biasanya menggunakan ukuran 14, sedangkan untuk subbab atau isi itu biasanya menggunakan ukuran 12, dan untuk footnote menggunakan ukuran 10. Kertas yang digunakan adalah HVS A4 dengan detail ukuran berikut ini. Yang kedua adalah nomor halaman atau page. Biasanya bagian pembukaan itu diberi nomor halaman berupa angka Romawi, dan bagian isi serta lampiran diberi angka 1, 2, 3, 4, 5 atau angka Arab, yang keletakannya biasanya ada di bawah, di tengah, ataupun bisa juga di sebelah atas dan ada di kanan. Yang selanjutnya adalah teknik penulisan notasi atau cara kita mengutip referensi. Yang pertama adalah langkah-langkah pembuatan footnote. Footnote seperti ini. Jadi tata cara pembuatan footnote yaitu yang pertama nama pengarang, dilanjutkan dengan judul buku yang dicetak miring, lalu buka kurung, nama penerbit, lalu kota, koma, tahun penerbit, tutup kurung, dilanjutkan dengan halaman. Yang selanjutnya adalah pengutipan artikel yang tidak jauh beda dengan cara mengutip buku, namun bedanya di sini judul pada artikel itu tidak dicetak miring atau di garis bawah, itu jadi penulisannya itu ditulis biasa, dan juga di situ harus ditambahkan nomor jurnal, bulan jurnal jika ada, tahun jurnal, lalu halaman. Yang selanjutnya adalah pengutipan terjemahan. Jadi cara mengutip terjemahan itu biasanya hanya ada tanda terjemah. Itu fungsinya untuk tanda. Jadi kayak Al-Quran surah berapa gitu. Yang penting lagi pada penulisan footnote, penulisan atau gelar, cara penulisan gelar seseorang itu tidak dicantumkan. Yang kedua adalah langkah pengutipan model EndNote. Jadi yang pertama kutipan langsung yang kurang dari 5 baris seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ada tanda kutip seperti ini, lalu dilanjutkan dengan nama pengarang, tahun, serta nomor halaman. Nama pengarang disebut di dalam teks yang terpadu. Sama halnya seperti yang pertama, kutipan langsung kurang dari 5 baris. Hanya bedanya yang di sini mungkin spasi yang digunakan itu lebih rapat. Jadi kalau seandainya spasinya kutipan langsung ini yang kurang dari 5 baris 1,5, yang ini memakai spasi 1. Jadi agar terlihat lebih rapat. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu tidak diberi tanda seperti ini. Jadi hanya nama pengarang dalam kutipan dapat disebut terpadu di dalam teks atau di dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan, nomor halaman juga disebutkan. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi cara menulis daftar pustaka yaitu biasanya nama seseorang itu dibalik ya. Nah ini, Ahmad Azhar Basir. Jadi basirnya ini sebenarnya ada di belakang namun dibalik. Lalu dikasih titik,
lalu dilanjutkan tahun, lalu dilanjutkan dengan judul buku, kota, lalu penerbit. Baik, yang selanjutnya adalah sistematika proposal dan laporan PTK terlampir. Sistematika proposal itu maksudnya sebelum kita melakukan penelitian, jadi proposal ini merupakan tahap awal kegiatan memulai PTK. Proposal PTK itu ada panduannya atau sistematikanya. Yang pertama adalah judul penelitian. Jadi judul penelitian itu harus dirumuskan secara singkat dan jelas, namun mampu menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, serta manfaatnya. Jadi judul penelitian itu ya, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 18 kata, namun juga ada referensi lain yang bilang tidak boleh lebih dari 15 kata. Biasanya ada pihak sponsor yang mensyaratkan jumlah kata pada judul PTK. Jadi di bawah ini adalah beberapa contoh judul PTK. Bisa kalian baca sendiri. Lalu setelah judul adalah bab 1 pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi tentang proses identifikasi masalah, dari penyebab timbulnya masalah, juga alasan mengapa masalah yang kita angkat itu patut untuk diteliti, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan latar belakang masalah. Yang A, masalah yang diteliti benar-benar terjadi dan juga perlu dijelaskan proses atau kondisi yang sedang dialami. Yang B, masalah yang akan diteliti merupakan masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan dan juga tidak keluar dari konteks pendidikan, PTK maksudnya penelitian tindakan kelas. Dan yang B adalah perumusan dan pemecahan masalah. Jadi kayak di makalah-makalah sebelumnya, perumusan masalah itu biasanya berisi tentang alasan kenapa masalah ini kita teliti, kayak gitu. Dan pemecahan masalah ini adalah berisi tentang alternatif tindakan apa yang akan kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan PTK ini dirumuskan secara jelas, perlu adanya pemaparan sasaran awal dan akhir tindakan perbaikan, serta perumusan tujuan yang harus konsisten dengan permasalahan yang dibuat. Jadi tujuan PTK di sini untuk mencari jawaban apakah tindakan perbaikan yang sudah kita lakukan itu berhasil sebagaimana yang diharapkan atau tidak, seperti itu. Dan yang B adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu biasanya berisi tentang seberapa berpengaruhnya penelitian kita terhadap orang-orang yang ikut berkecimpung di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah kajian teori atau kajian pustaka. Jadi kajian teori ini akrab kita kenal dengan penelitian terdahulu. Jadi fungsinya digunakan sebagai kerangka landasan untuk kita berpikir. Karena di dalam penelitian terdahulu itu ada beberapa ulasan-ulasan teoritis konsep pembelajaran yang diteliti. Dan yang harus dijelaskan pada kajian teori tersebut
Di antaranya teori dan temuan yang ditemukan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan, serta bagaimana langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan untuk menerapkan teori tersebut terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana peningkatan atau kemajuan proses pembelajaran yang menggunakan model tersebut. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ada beberapa subbab. Yang pertama adalah latar penelitian yang berisi tentang waktu, lokasi, subjek, serta objek penelitian. Yang B adalah instrumen penelitian. Yang C teknik analisis data. Yang D indikator keberhasilan penelitian. Lalu jenis penelitian, desain penelitian. Dan yang selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di sini itu memuat tentang kondisi awal serta deskripsi siklus 1, 2, atau 3. Jadi siklus 1, 2, atau 3 itu merupakan beberapa tahapan yang akan dilakukan seorang peneliti dalam suatu penelitian. Jadi dalam penelitian tindakan kelas itu ada empat kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga hasil pengamatan, serta yang terakhir adalah refleksi siklus. Jadi yang dimaksud refleksi siklus di sini adalah sebuah evaluasi. Jadi ketika kita sudah mengetahui hasil pengamatan tindakan yang dilakukan oleh peneliti, kita akan mengambil kesimpulan apakah tindakan yang sudah kita lakukan itu sudah membuahkan hasil atau tidak. Jika tidak membuahkan hasil, maka seorang peneliti itu akan melakukan siklus yang kedua. Seperti itu. Dan yang C adalah pembahasan hasil penelitian. Sekarang adalah bab 5, kesimpulan. Jadi isinya adalah kesimpulan serta saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari semua rumusan masalah yang dikemukakan atau pencapaian tujuan penelitian. Sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tindakan kelas. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini rujukan atau referensi yang mendukung penelitian yang dilakukan. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa berupa surat-surat, dokumentasi, foto, hasil transkrip wawancara, bisa juga presensi atau surat-surat seperti itu. Yang kedua adalah sistem laporan PPK. Jadi setelah kita melakukan menyelesaikan proposal PPK, langkah selanjutnya adalah membuat sistematika, membuat laporan PPK. Jadi laporan PPK ini ada sistematikanya tersendiri. Yang bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar label. Jadi judul itu sama seperti yang sebelumnya, itu menggambarkan masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan itu biasanya ditandatangani oleh ketua peneliti atau kepala sekolah dan pembimbing atau pendamping jika ada. Itu gunanya untuk keterangan bahwa laporan PPK yang dilakukan itu telah memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah abstrak. Jadi seperti yang kita ketahui, abstrak itu biasanya berisi tentang latar belakang masalah dan tujuan penelitian serta metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi ketika kita membaca sebuah abstrak, biasanya
kita